Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bini'matihi tatimmus salihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Hari ini tanggal berapa? Nah, antum. Tanggal berapa? Habis Rajab bulan apa? Terus? Habis Ramadan? Habis Syawal? Dzulqa'dah. Habis Dzulqa'dah? Dzulhijjah. Habis Dzulhijjah? Tapi nggak apa-apa udah. Fadl. Barakallahu fikum. Hari ini tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah. Ingat, itu identitas kita. Adapun 2026 Masehi itu adalah kalendernya orang-orang Masihi. Makanya kalau antum lihat dan antum membaca sejarah yang ditulis oleh orang-orang Nasoro sendiri, sebelum Masehi itu bahasa Inggrisnya apa? Before Christ. Before Christ. Bukan before century. Sebelum Kristus. Jadi BC itu bukan before century, tapi before Christ. Jadi sebelum Kristus. Mereka menyebutnya. Dan penetapan kalender Masehi ini baru ada. Itu abad ke-6 Masehi. Di mana ada seorang biarawan yang kemudian memikirkan bagaimana kalau kelahirannya Yesus itu menjadi awal peradaban mereka. Akhirnya mereka tetapkan hal itu. Ada kulihal. Semoga kita nih cinta sama kalender kita. Karena kalender umat Islam ini bukan hasil pemikiran manusia. Tapi ketetapan pencipta langit dan bumi ini. Ana berharap kita semua bisa membumikan kalender Hijriah. Salah satu caranya ya kita akan tanyakan ke masjid. Masjid apa ini? Jadi memang kita harus 45 terus ya Maya. Masih kuno lama karena 45 gitu kan. Pas kemerdekaan. Baik, mana pengurus masjid? Sini pengurus masjid, mau tanya ustadznya. Baik, penggajian pegawai masjid ini pakai Hijriah apa Masehi? Masjidnya pakai Masehi, antum lihatin. Coba dirubah insya Allah. Mulai bulan ini penggajiannya pakai Hijriah. Memang secara bisnis penggajian pakai Hijriah itu merugikan. Kenapa kok merugikan? Karena bulan Hijriah itu antara 29 sama 30. Nggak ada 31 hari. Perbedaannya sama Masehi 11 hari. Dia merugikan perusahaan dari sisi menggaji karyawan dalam setahun 11 hari makan gaji. Tapi mereka nggak kerja. Namun di situ ada berkah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mengingatkan setiap pegawai kita dengan kalender Hijriah. Semua ibadah itu adanya di mana? Di Hijriah. Kapan kita puasa? 1 Ramadan. Kapan kita lebaran? 1 Syawal. Tanggal 15 ini ada ibadah. Ibadah apa? Ibadah puasa.
Puasa tengah bulan. Kita dianjurkan puasa tanggal 13, 14, 15. Seorang karyawan yang digaji pakai hijriah, yakin dia akan hafal kalender hijriah. Karena gajinya 25 bulan Islam. Maka dia akan lihat tanggal berapa, terus lama-kelamaan dia akan lupa dengan Masehi. Dan yang membawa Masehi ke Indonesia siapa? Kolonial Belanda. Mereka yang membawa. Dan juga disebutkan dalam sejarah yang ditulis oleh orang-orang Nasoro, penetapan hari Ahad itu hari libur, siapa yang menetapkan? Ya mereka juga. Nabi Isa alaihissalam hari apa disalib? Menurut pandangan orang-orang Nasoro. Kita tahu Nabi Isa diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi di hari itu ada yang disalib. Tapi bukan Nabi Isa. Itu hari apa? Hari apa? Jumat. Anak kasih hadiah buat antum, Masya Allah. Hari Jumat. Tapi mereka tidak membanggakan hari Jumat. Mereka disesatkan oleh Allah SWT. Mereka membanggakan hari Ahad. Kenapa hari Ahad? Karena mereka meyakini di hari Ahad itu Yesus dibangkitkan kembali. Maka kemudian ada namanya Paskah. Paskah itu di hari Ahad. Akhirnya mereka menetapkan hari Minggu itu sebagai hari libur. Agar mereka bisa ke gereja. Dan kita tahu setelah merdeka ternyata budaya itu tetap. Semoga Allah SWT memberikan hidayah kepada kita semua. Baik, jadi harapan anak masjid-masjid, sekolahan-sekolahan, teman-teman yang punya pembantu di rumahnya, yang punya pegawai, yang punya perusahaan, mereka digaji pakai hijriah. Paling tidak antum meninggal dunia sudah meninggalkan pahala jariah insya Allah buat mereka. Mereka insya Allah mengerti karena antum memaksa mereka untuk menghafalkan kalender hijriah. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Sebelum kita mulai kajian, yang pakai baju merah, ya antum. Siapa nama antum? Siapa? Jaya. Jaya, kenal nggak sama yang di kanannya Jaya? Enggak. Yang kiri? Oke. Anak kasih hadiah buat Jaya. Kasihkan buat Jaya. Ini pertanda kita datang nggak sehati sama saudara kita. Antum nggak kenal dengan yang kanan kiri antum. Antum datang sendirian. Berapa banyak orang di tengah lautan manusia, tapi dia sendirian. Padahal boleh jadi yang di kanan antum masuk surga lebih dulu daripada antum. Maka tolong sekarang anak kasih waktu antum 3 menit untuk kenalan. Ya kanan kiri tanya nama, dari mana, apa profesinya. Ingat 3 ya, nama, dari mana, dan apa profesinya. Bentar lagi anak tanya lagi ya. Ada yang sebagian tetap lihat ke depan. Lihat kanan kiri ya ngomong. Lihat ke depan itu ngobrol. Ada waktu 1 menit lagi nih.
Dan kalau antum datang kajian 2 orang, tolong jangan duduk barengan. Ngobrol antum nanti. Pisah. Ketika datang pisah ya, ana mau cari saudara baru sebelah sana ya. Seperti itu jamaah. Dan lakukan ini setiap kali antum datang ke masjid. Baik. Antum. Siapa nama yang di kanan antum? Siapa namanya? Rudi. Dari mana? Dari mana? Apa profesinya? Perawat. Baik, yang sebelah kiri antum. Oh, teman tadi datang bareng. Masya Allah, nggak apa-apa kita kasih hadiah. Antum udah nikah belum? Oh, belum. Ini buat yang sudah nikah, mana bukunya yang buat belum nikah antum? Oh, antum tukar sama antum ya? Iya, oke, siap. Pak itu. Kasih. Baik, ahibati fillah. Tadi diumumkan ya, adanya kajian-kajian rutin yang diadakan mungkin di masjid ini, di masjid lainnya. Harapan anak kita bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi di surga Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya dengan menuntut ilmu. Allah berfirman, "Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat." Allah mengangkat derajat orang-orang yang beriman di antara kalian, dan yang dikasih ilmu itu diangkat beberapa derajat. Ketika antum datang ke majelis ilmu, datang lagi. Tadi dikatakan kalau bisa dicatat faedahnya. Yaitu buat orang yang hafalannya kurang ya, yang nyatet ya. Tapi kalau yang hafalannya pinter-pinter kayak antum, dengar aja sudah hafal gitu kan. Jadi nggak perlu nyatet lagi jemaah. Ahibati fillah. Kejadian di Sumatera yang sebenarnya hampir setiap tahun musibah itu datang. Musibah yang menarik perhatian seluruh rakyat Indonesia. Di Sulawesi ingat kejadian Palu. Ana sempat datang ke sana. Ana lihat pemandangan yang belum pernah Ana lihat dalam hidup Ana. Itu Ana lihat di Palu. Satu kampung ambles. Apa ambles itu? Ambles ya? Bukan longsor. Tenggelam ya. Ambles itu tenggelam. Dari atas jatuh ke bawah. Jadi kampung itu hilang. 6 meter ke bawah, kampung itu hilang. Dan kejadiannya pada saat sholat maghrib. Anak ketemu dengan satu orang di sana yang rumahnya ikut ambles. Dia ngomong ketika itu anak sholat maghrib. Kita lagi sholat, kita dengar suara. Bum. Habis sholat kita lihat udah gak ada satu kampung itu. Mobil, rumah, motor, ibu, anak, cucu terbenam di dalam tanah. Dan tidak terdengar suara teriakan sama sekali. Sunyi senyap. Karena mereka berada dalam tanah. Itu kejadian di Sulawesi. Belum lagi tanah yang bergeser ya. Subhanallah. Tahun ini Sumatera. Dan ada banyak pelajaran yang seharusnya kita ambil. Pada saat ada orang-orang yang menangis di tempat lain, ada yang sedang tertawa. Di saat ada yang sedang berduka, di tempat lain ada yang sedang bersuka. Apa sebenarnya yang terjadi di muka bumi ini? Kenapa dunia ini ada? Kenapa kita dilahirkan di muka bumi ini? Kita melihat ada banyak hal yang indah di muka bumi ini, tapi ternyata tidak bertahan lama. Bunga-bunga yang mekar, yang merekah, tapi ternyata
Setelah itu dia layu. Ada bunga yang dihargai manusia miliaran. Anda baru baca tadi, atau tadi malam Anda baca. Ada bunga anggrek yang harganya 3,5 miliar. Bayangin. Dihargai mahal sama manusia. Tapi tahu-tahu dia layu. Cuma dikatakan menunggu bunga itu berbunga sampai 10 tahun. Setelah 10 tahun berbunga, berapa lama dia layu? Kita melihat ada gadis-gadis yang cantik. 50 tahun yang lalu dia cantik. Muda belia. Kalau 50 tahun yang lalu umurnya 20 tahun. Sekarang umur berapa? 70 tahun. Kebayang orang itu seperti apa? Itu dunia. Kita melihat orang-orang yang berkuasa. Yang kemana-mana diagungkan oleh manusia. Yang namanya selalu disebut. Tapi ternyata setelah 5 tahun, setelah 10 tahun. Dan penguasa paling lama di negeri ini siapa namanya? Soeharto. Berapa lama dia menjabat? Sekarang dia di mana? Dulu kita mendengar ada istilah keluarga cendana. Nggak ada. Soekarno mati, Soeharto mati. Habisnya Soeharto siapa? Habibie. Ternyata kecerdasan Habibie tidak membuat dia kekal dan abadi di muka bumi. Diganti oleh siapa? Abdurrahman Wahid, seorang kiai. Kemana dia? Ada juga. Terus diganti sama Bu Mega. Bu Mega ditinggal mati oleh suaminya. Terus diganti sama SBY. SBY ditinggal mati oleh istrinya. Antum lihat jemaah. Kayak gini hidup. Ada yang ketawa dan ada yang menangis, tapi semua akan berakhir. Dunia itu indah, namun dia tidak abadi. Ia memikat. Dunia itu memikat. Makanya banyak orang tertipu dengan dunia ini. Namun ternyata dunia itu tidak setia. Nggak ada. Dunia diciptakan bukan untuk kita miliki. Makanya antum bisa melihat ya. Kalau tadi kejadian di Palu, kejadian di Aceh, kejadian di Sumatera Barat. Antum melihat ada rumah yang dibangun bertahun-tahun. Disaksikan oleh semua warga. Rumah itu tahu-tahu di bawah air. Jembatan yang dibangun oleh pemerintah. Dengan kerangka besi yang sangat kokoh. Masyarakat melihat bagaimana air itu menghanyutkan jembatan. Itu dunia. Maka jangan terlalu larut mencintai dunia. Cintailah sekadarnya. Orang kalau nggak suka sama fulus, siapa yang nggak suka sama fulus di sini? Angkat tangan. Yang nggak suka sama fulus. Kok ada yang angkat tangan di situ? Oh, anak kira nggak suka sama fulus. Hanya orang gila yang nggak suka sama fulus. Kalau orang gila suka sama fulus, berarti dia pura-pura gila. Pura-pura gila. Karena Allah sudah menanamkan di diri manusia kecintaan kepada syahwat. Zuyina linnasi hubbus syahwat minan nisa. Syahwat yang pertama ditanamkan adalah syahwat kepada wanita. Siapa yang gak suka sama wanita di sini? Sukanya sama tembok. Wah. Berarti gak waras dia. Kalau ada lelaki suka sama lelaki, berarti dia gak waras. Karena tabiat yang Allah ciptakan manusia di atasnya, dia cinta kepada
minan nisa wal banin wal qanatiril muqantara. Harta yang bertumpuk-tumpuk itu sudah ada di diri manusia. Maka Allah ingatkan manusia bahwa semua itu akan ditinggalin gitu. Buktinya apa? Buktinya Aceh. Kalau nggak percaya antum. Buktinya Sumatera. Dan kita melihat masjid ini, atapnya ini baru plafonnya ini baru diperbaiki jemaah. Karena ambruk. Dan masjid ini akan hancur. Ka'bah yang diagungkan oleh Allah, diagungkan oleh umat Islam, nanti satu persatu batunya itu akan dilepas. Semua akan hilang dari muka bumi. Allah menciptakan kita untuk apa? Untuk beribadah. Semua tahu hal itu. Semua hafal ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Apakah benar antum sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Apakah antum sudah mengatakan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin? Atau sebagian kita beribadah pun hanya untuk diri. Makanya orang yang beribadah ria nggak bakal diterima. Apaan itu jemaah? Besar banget jemaah. Ini optimis ini. Optimis akan dapat banyak Ya ini ada kotak. Ana baru lihat loh kotak amal sebesar ini baru lihat. Jalanin. Udah jalan. Mulai jalan. Di salah satu masjid ana mau khutbah Jumat, itu ada kotak amal yang lewatnya. Tapi sekarang bukan kotak amal. Pakai kantong orang yang datang. Jadi orang lagi di soft didatengin. Kok muter lagi ke sana? Jadi orangnya jalan. Jadi kalau nggak ngasih diem terus orangnya. Ayo. Ya ada orang yang masuk surga dipaksa aja, Pak. Ada yang dipaksa. Kembali kepada beribadah tadi. Allah Azza wa Jal tidak menerima ibadah kecuali yang ikhlas. Yang sudah sholat bertahun-tahun belum tentu sholatnya diterima. Yang sudah haji berulang kali belum tentu hajinya diterima. Yang puasa, saya puasa sejak umur 10 tahun, sekarang umur 50 tahun. 40 tahun dia puasa, belum tentu puasanya diterima. Rubba sa'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang yang puasa tidak mendapatkan pahala kecuali lapar dan haus. Salat, Allah mengatakan fawailul lil musalli. Celaka orang-orang yang sholat. Karena ada masalah dengan ibadahnya. Jadi peristiwa musibah yang terjadi seharusnya membuat kita berpikir. Ini namanya muhasabah. Apakah sholatku diterima? Atau dalam pengabdianku kepada Allah ada kurangnya? Pernah salah satu istri Nabi, kalau nggak salah Ummu Salamah, dia bertanya kepada Nabi alaihi salatu wasallam, ya Rasulullah, anahliku wa fina salihun. Apakah mungkin kita binasa sedangkan di tengah-tengah kita ada orang-orang soleh? Banyak orang soleh. Apa jawab Nabi alaihi salatu wassalam? Naam. Iya. Mungkin sekali kalian binasa. Idza kathural khabath. Kalau perbuatan keji, perbuatan yang busuk, itu merajalela di masyarakat. Orang-orang soleh hanya soleh buat diri.
Tidak sibuk menjadi orang-orang muslih yang memperbaiki sehingga kemungkaran di mana-mana, berarti kita belum benar ibadahnya. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk umat manusia. Apa sih bentuk ibadahnya orang terbaik ini? Ta'muruna bil ma'ruf. Kalian beramar ma'ruf. Memerintahkan kepada kebaikan. Wa tanhauna 'anil munkar. Dan kalian mencegah kemungkaran. Wa tu'minuna billah. Beriman kepada Allah kalian. Maka ingat, dua syarat diterimanya ibadah, tolong sering diperhatikan. Selesai sholat, kita istighfar. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Selesai sholat. Orang yang sholat malam, mereka menutup akhir ibadahnya dengan apa? Istighfar. Wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka istighfar. Padahal sudah sholat malam, sudah baca Quran, udah baca doa. Sebelum subuh istighfar. Itu sebagai salah satu refleksi muhasabah kita. Ada banyak kekurangan kita. Yang sudah sodako, sudah membantu. Coba pikirkan kira-kira diterima enggak ya? Jangan sampai engkau sudah capek beribadah tapi enggak diterima sama Allah SWT. Dan bicara ibadah, orang-orang itu kadangkala merasa sudah banyak ibadahnya. Contoh nih, istighfar. Antum kemarin satu hari full itu berapa kali istighfar antum? Kalau Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam sekali duduk 100 istighfar. Antum berapa kali? Boleh jadi sebagian kita nggak pernah istighfar 100 kali dalam sehari. Dia hanya istighfar selesai sholat. 3 subuh, 3 zuhur, 3 asar, 3 maghrib, 3 isya. Berapa? 15 kali. Dan merasa cukup. Nabi alaihi salatu wassalam. Sekali duduk, ini selain sholat ya. Selain sepertiga malam akhir. Selain di waktu-waktu beliau sendirian. Beliau lagi duduk bersama para sahabatnya. Nggak selalu beliau ngomong. Kadang beliau duduk beristighfar. Rabbighfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim. 100 kali. Dihitung sama sahabat. 1, 2, sampai 100 kali. Dan beliau alaihi salatu wasallam mengatakan kepada para sahabatnya. Ayyuhan nas. Wahai umat manusia. Tubu ilallahi wastaghfiru. Bertobatlah kalian kepada Allah dan mohonlah ampun kepada Allah. Fa inni, beliau mengatakan sesungguhnya aku kata Nabi SAW. Astaghfirullah wa atubu ilaihi fil yaum akthar min 70 marrah. Aku itu dalam sehari bertobat, beristighfar lebih 70 kali. Nabi seperti itu. Karena defaultnya manusia itu pendosa. Ahibati fillah, kalau bicara musibah yang datang, siapa yang tidak punya masalah dalam hidupnya? Angkat tangan. Iya, anak kasih hadiah jamaah. Yang tidak punya masalah dalam hidupnya. Kayaknya yang kecil-kecil itu nggak punya masalah. Punya Ustadz. Emangnya anak kecil nggak punya masalah? Punya masalah. Dimarahin sama bapaknya, marahin sama emaknya. Sebagian emak marah sama, nak kalau bisa nak aku masukin lagi kau nak. Itu ibu kadang-kadang kalau sudah marah. Kata anaknya kalau bisa ganti emak. Wah ada masalah. Sampai anak-anak pun punya masalah. Makanya anak-anak menangis. Anak-anak kesakitan.
yang sakit gigi, yang sakit kakinya, yang tertusuk duri. Hadhil hayat. Ini kehidupan dunia, jemaah. Allah Azza wa Jalla berfirman di surat Al-Hadid ayat 22-23. Ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Allah mengatakan tidak ada suatu musibah pun yang menimpa di bumi. Ini biasanya musibah umum. Yang terkena musibah banyak orang. Au fi anfusikum wala fi anfusikum. Tidak pula musibah itu pada dirimu sendiri. Contoh nih, antum pulang dari sini motornya hilang. Mungkin nggak? Kira-kira motornya siapa yang hilang? Antum datang, ya Allah, kok bukan motor ini yang hilang, kok motor anak, kata dia. Itu kan musibah menimpa diri dia saja. Temannya enggak. Atau sandal. Alhamdulillah sekarang maling sandal itu sudah jarang. Kalau dulu Masya Allah. Ya yang generasi anak ya. Itu pulang Jumatan kadang-kala kita nggak pakai sandal jemaah. Dulu itu banyak maling sandal. Sekarang Alhamdulillah. Karena malingnya ganti maling motor jemaah. Dulu motor jarang. Dulu motor itu jarang. Sekarang motor banyak. Maka akhirnya pindah kelas mereka jemaah. Ketika musibah itu menimpa dirimu, apa yang seharusnya engkau katakan? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Allah menyebutkan illa fi kitabin min qabli an nabra'ah. Semua musibah itu sudah dicatat. Sebelum penciptaan musibah tersebut, sebelum diwujudkan musibah itu udah ada catatannya. Bahwasanya tanggal 15 Rajab 1447 Hijriah di Masjid 45 ya. Di Masjid 45. Ini kapan anunya? Tanggal berapa ini jatuhnya atap ini? 27-28 Desember. Oh Masya Allah. Berarti bukan 15 Rajab jemaah. Ketika musibah itu ditetapkan hari ini, jamnya sudah ada. Menit dan detiknya sudah tertulis. Apa kata Allah? Inna dzalika 'ala Allahi yasir. Itu sangat mudah bagi Allah. Allah ketika memberikan penjelasan ini, apa tujuannya? Kata Allah, likaila ta'sau 'ala ma fatakum. Agar kalian tidak terlalu bersedih hati dengan apa yang menimpa kalian. Ya udah takdir gitu. Karena tatkala kita tidak menerima takdir, kita akan depresi. Yang ada stres. Anak ingat kejadian di Jember. Ada seorang ayah pulang dari tempat kerjanya melihat anaknya mengambang di kolam yang dibuat untuk sarang burung walet. Mereka yang punya burung walet itu biasanya ada kolamnya. Anaknya mengambang di situ. Akhirnya dia keluarkan itu anak ya. Dia ciumin. Mulai dia mengatakan, andai kata aku nggak punya kolam ini, andai kata aku nggak punya walet, ini tuh semuanya. Akhirnya gila dia. Apakah ucapan dia itu akan membuat anaknya balik hidup? Nggak bakalan. Maka Allah menjelaskan bahwa semua sudah dicatat agar kalian tadi, yang pertama, agar tidak bersedih yang terlalu dengan apa yang menimpa kalian. Kejadian kedua di Jakarta. Ada seorang istri yang cinta sama suaminya. Dan suaminya cinta sama istri. Karena tidak semua rumah tangga dibangun di atas cinta. Ada istri kalau suaminya mati bukan musibah. Nikmat buat dia. Dengar suaminya meninggal, alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Saya sudah lama nunggu dia mati, kenapa tidak mati-mati? Betul loh jemaah.
Sampai ada cerita seorang wanita umur 60 tahun. Dia ngomong, ya Ustadz, katanya perempuan itu akan bersama suaminya yang terakhir. Suami Anda sudah meninggal dunia Ustadz. Dan anak umur 60 tahun. Anda nggak mungkin nikah lagi Ustadz. Di umur 60 tahun. Tapi Anda nggak kepingin ketemu suami Anda nanti Ustadz di surga Ustadz. Dari dia bencinya sama suami. Nggak kepingin. Maka nih suami yang cinta sama istrinya ngomong di pagi hari itu. Bang, makan siang di rumah bang ya. Aku masakin nasi kebuli kata dia. Siap dia. Nanti jam 9 ditelepon lagi, jam 10 ditelepon lagi, diingatkan lagi. Terus harapannya suaminya kadangkala ada rapat, ada ini itu lupa gitu loh. Sampai jam 11 ditelepon lagi. Bang jangan lupa bang ya. Siap, ntar habis sholat zuhur aku berangkat kata dia. Sholat zuhur. Ini dulu masih pakai telepon, nggak ada handphone. Sholat zuhur, dia ke kantornya lagi, mau pulang, telepon berdering. Diangkat sama dia. Dia langsung ngomong, iya ini mau pulang, kata dia. Ternyata yang telepon itu pembantunya. Pak, saya pembantu, kata dia. Ibu mana? Ibu meninggal dunia. Istrinya meninggal dunia. Pulang dia jamaah ke rumah. Dia lihat istrinya meninggal dunia. Dia lihat nasi kebuli yang sudah disiapkan sama istrinya. Dia banting semuanya. Gila. Ketika orang tidak menerima takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dia lupa bahwasanya pemilik langit dan bumi ini Allah azza wa jalla. Maka Allah jelaskan. Ketika engkau terkena musibah. Engkau harus tahu itu ketetapan Allah. Di sini pentingnya al-iman bil qadari. Kita tahu rukun iman itu ada 6. Salah satunya antu'mina bil qadar yang ke-6. Beriman dengan takdir yang baik dan yang buruk. Yang buruk itu takdir Allah, yang baik juga takdir Allah. Maka Allah lanjutkan di surat Al-Hadid ini, likaila ta'sau ala ma fatakum wa la tafrahu bima atakum. Agar kalian juga tidak terlalu bergembira terhadap apa yang diberikan kepada kalian. Itu takdir loh. Jangan bicara, oh karena usaha, karena perjuangan, takdir. Loh, tapi kan usaha loh. Berapa banyak orang yang usahanya lebih keras daripada kita. Tapi tetap miskin. Tetap susah hidupnya. Kenapa engkau sukses? Kenapa dia bangkrut? Sama-sama usahanya buka warung. Yang satu warungnya berjaya, yang satu warungnya tutup. Oh karena dia kurang relasinya, karena dia kurang pinter. Itu sebab. Tapi semua itu karena takdir Allah azza wa jalla. Maka Allah jelaskan ini tadi supaya kita tidak terlalu berbangga diri. Lalu Allah katakan wallahu la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Allah itu nggak suka dengan orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ahibati fillah, kalau bicara hikmah dari musibah, bicara hikmah ini supaya kita bisa menghibur diri kita. Kenapa Allah berikan ujian itu nggak berhenti? Kalau antum lihat, nggak ada yang ceritanya, alhamdulillah saya sudah tidak diuji lagi sama Allah, nggak ada. Tiap hari antum akan diuji sama Allah. Karena memang hidup ini adalah bala. Di antara hikmah yang paling agung adalah untuk mewujudkan pengabdian hamba kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi udah disebutkan. Tidaklah kata Allah Azza wa Jalla yang artinya aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. Banyak orang yang beribadah kepada Allah itu di waktu senang. Tapi ketika susah dia malah nggak beribadah kepada Allah. Dia malah menyalahkan Allah. Sebagian orang yang hijrah. Ketika dia hijrah, kemudian usahanya semakin sukses, baru dia mengatakan, oh berarti benar. Benar kajian-kajian yang ada di masjid 45 ini.
Tapi kalau bangkrut, ya Allah. Kata orang tua, nak, sejak engkau kajian di 45, bangkrut hidupmu, nak. Engkau asan kayak dulu, gitu dia. Allah Azza wa Jalla menyebutkan di surat Al-Hajj, di surat Haji ayat 11. Allah katakan, wa minan nas may ya'budullaha ala harf. Ada sebagian manusia yang beribadah kepada Allah. Dia tahu dia diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi subhanallah, dia mengabdi kepada Allah di pinggiran, jamaah. Mudah-mudahan tidak jatuh, jamaah. Iya. Di pinggiran. Fa in asabahu khair itma'anna bih. Kalau dia mendapatkan kebaikan dalam kehidupannya, dia ngata, oh agama ini benar, kajian-kajian itu benar. Apa buktinya? Alhamdulillah, perdagangan anak lancar. Bisnis anak jalan terus. Sehat. Wa in asabathu fitnah inqalaba ala wajhi. Tapi kalau Allah berikan bala kepada dia, fitnah, ujian, dia langsung balik, jemaah. Langsung jatuh. Ternyata selama ini dia beribadah bukan kepada Allah, tapi kepada nafsunya. Jadi musibah datang itu salah satunya untuk membuktikan, engkau benar nggak mengabdi kepada Allah. Karena ada manusia-manusia yang nyalahkan Allah. Ya Allah, saya ini sudah hijrah, ya Allah. Saya sudah haji, saya sudah tinggalkan riba, saya sudah umroh, saya, tapi kenapa tahu-tahu istri anak gugat cerai? Kenapa ya Allah? Tahu-tahu usaha anak bangkrut. Dia mempertanyaan, engkau beribadah kepada Allah atau tidak? Orang yang paling dahsyat balanya itu para nabi. Jangan dipikir orang ketika beribadah kepada Allah, Allah akan kasih kesenangan di dunia. Nabi-nabi susah hidupnya. Nabi Nuh kasih bala istrinya. Istri Nabi Nuh itu kafir, jemaah. Anaknya juga kafir. Beliau berdakwah selama 950 tahun. Ya. Antum lihat ya. Setelah 950 tahun, Allah kirimkan banjir yang menenggelamkan bumi ini. Yang banjir itu kalau antum lihat di Sumatera itu sampai mana? Sampai atapnya rumah kan. Kalau banjirnya Nabi Nuh sampai ujungnya gunung. Bayangin. Sampai ujungnya gunung itu nggak kelihatan kan. Anaknya mengatakan ketika dipanggil sama ayahnya, ini bagaimana ya, ujian buat Nabi Nuh yang 950 tahun dia berdakwah, anaknya kafir. Dipanggil sama Nabi Nuh, ya bunayyar kamana, nah anakku, ayo naik bersama kami, jangan gabung sama orang-orang kafir. Apa kata anaknya? Sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma. Kata anaknya, aku akan mendaki ke gunung yang menyelamatkan aku dari air. Kata ayahnya, la asimal yaumin amrin. Enggak ada, nak. Akhirnya anaknya tenggelam. Bagaimana sedihnya Nabi Nuh. Nabi Nuh itu berdoa, mengatakan, ya Allah, engkau kan janji ya Allah akan menyelamatkan aku dan keluargaku. Anakku termasuk keluarga. Ditegur sama Allah. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun. Innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih. Fala tas'alni ma laysa laka bihi ilmun, inni a'idzuka an takuna minal jahilin. Nuh, dia bukan dari keluargamu. Itu perbuatan yang gak baik. Engkau jangan minta sesuatu, ditegur semua. Yang engkau gak punya ilmunya.
Aku kasih engkau pelajaran, jangan sampai kau menjadi orang-orang bodoh. Inna bin Nuh yang sudah 950 tahun. Sama sekali Nabi Nuh tidak mengatakan, ya Allah aku sudah dakwah 950 tahun. Kenapa engkau gak selamatkan putraku ya Allah? Tidak ada. Beliau malah minta maaf sama Allah gara-gara salah berdoa. Sebagian kita baru jadi orang baik, sudah mau nyalah-nyalahkan Allah. Karena merasa yang dia harapkan tidak dia dapatkan dalam kehidupan dunia ini. Jamaah, nggak ada nilainya dunia ini. Kita bisa melihat dengan mata kepala kita sendiri. Nah, tolong sampaikan jamaah, rapatkan soft, banyak berdiri di luar jamaah. Tapi jamaah, karena banyak berdiri di luar, kita semua berdiri jamaah. Berdiri antum, berdirilah. Ya, maju 1 senti saja jamaah. Ya, semua berdiri. Bismillah, terus duduk jamaah. Duduk, sudah nggak ada haknya orang ini, hak bersama. Ini masjid hak bersama. Iya, silahkan yang di luar untuk masuk. Masih banyak tempat kosong jamaah. Kita itu kadang-kala belajar untuk menguasai tempat jamaah. Gak ingin ada orang yang mendekat sama kita. Iya, silahkan. Iya, yang baru datang. Jadi usahakan kalau datang kajian itu jangan sesudah ustadz. Kenapa? Berapa banyak muncul aliran-aliran sesat ini jamaah? Karena datangnya telat. Dia tidak mendengarkan penjelasan pertama. Oh ya, paham kata dia. Khutbah Jumat. Banyak orang datang itu khutbah kedua. Dia cuma dapat ekornya doang. Sambil berdiri di luar, Masya Allah bagus khutbahnya. Apanya yang bagus? Taib. Jadi ingat, ujian itu datang sebagai bentuk perwujudan pengabdian hamba kepada Allah. Karena Allah atau karena kesenangan dunia. Ingat tadi, dunia ini nggak ada nilainya. Dunia ini tidak bersahabat dengan siapapun. Dunia itu tidak setia. Antum kalau punya uang 1 triliun, antum akan mati. Kalau 1000 triliun, tetap jamaah. Kalau 10.000 triliun, tetap. Hadih dunia. Maka tolong ketika ujian itu datang, pastikan antum adalah hamba Allah Azza wa Jalla. Yang kedua, musibah itu untuk menghapuskan dosa. Karena tadi hukum asalnya manusia itu pendosa. Kullu bani Adam khata. Semua anak Adam itu suka berbuat dosa, suka jamaah. Berulang kali. Tadi berbuat dosa, nanti berbuat dosa, malam berbuat dosa. Dan yang sangat mengkhawatirkan, sebagian kita merasa tidak berbuat dosa. Antum lihat ya, pahalanya orang haji itu apa? Dihapuskan dosa-dosanya, seperti bayi yang baru lahir. Taib. Kemudian pahalanya orang baca zikir subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar. Itu diampuni dosa-dosanya meskipun seperti buih di lautan. Pahalanya sodakoh apa? Dihapuskan dosanya. Pahalanya puasa dijauhkan dari api neraka, dihapuskan dosanya.
Maka ketika Allah Azza wa Jalla mengatakan wasari'u, kalian bersegeralah, cepetan kalian. Ayo. Mau kemana ya Allah? Kita disuruh bersegera. Ila maghfiratin min rabbikum. Segera menuju kepada ampunan dari Tuhan. Ampunan yang dicari. Wa jannah, baru surga Allah Azza wa Jalla. Ingat ketika Abu Bakar As-Siddiq yang dijamin masuk surga. Lalu dia minta doa sama Nabi SAW. Apa doanya? Abu Bakar minta doa sama Nabi SAW. Dikasih doa apa sama Nabi SAW? Siapa yang hafal doanya? Iya. Berdiri antum biar suaranya terdengar. Nah, tafadhal. Allahumma antum tarik nafas dulu. Antum hafal, cuma nafas aja antum. Tarik nafas dulu. Yo. Allahumma inni. Iya. Innaka antal ghafur rahim. Masya Allah, barakallahu fikum jemaah. Iya, jadi memang kadangkala orang itu yang sudah hafal, kalau lagi nervous, lupa jemaah. Makanya nanti pertanyaan di kuburan itu, kenapa Nabi SAW mengatakan, istaghfiru li akhikum. Mintakan ampun buat saudara kalian. Wasalullaha lahu tathbit. Dan mintakan kepada Allah ketetapan dan keteguhan, supaya dia nggak kagok, nggak takut jemaah. Soalnya kan nggak lupa jemaah. Baik, Abu Bakar ketika minta doa, ya Rasulullah, alimni du'aan aqra'uhu fi salat. Ajarkan kepada aku doa yang aku baca ketika aku salat. Apa doanya? Tadi. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsir. Ya Allah, aku sesungguhnya menzalimi diriku dengan kezaliman yang banyak. Abu Bakar dijamin masuk surga. Hartanya semua disedekahkan di jalan Allah. Disuruh mengakui dosa-dosanya. Siapa di antara umat ini yang mendekati Abu Bakar? Nggak ada. Umar hanya mampu setengah hartanya. Abu Bakar disuruh mengakui dosa. Iya. Supaya kita tahu diri bahwa kita ini pendosa. Dan ketika turun firman Allah Azza wa Jalla di surat An-Nisa ayat 123, Allah mengatakan laisa bi amanikum wala amani ahlil kitab. Man ya'mal su'an yujzabi. Barang siapa berbuat dosa, berbuat kejahatan, pasti dibalas. Jadi ada konsekuensinya dengan semua yang kita lakukan. Ketika turun ayat ini, Abu Bakar datang ke Nabi SAW. Ya Rasulullah, kalau setiap kali kita berbuat dosa, pasti Allah balas kita binasa. Abu Bakar takut. Memang orang itu semakin beriman, semakin mengenal Allah, semakin takut dengan dosa-dosanya. Lalu Nabi SAW menyebutkan, Abu Bakar, engkau sakit nggak? Iya. Engkau capek? Iya. Engkau merasakan lelah? Iya ya Rasulullah. Itu penghapusan buat dosa-dosa. Dzalika ma tujzauna nabi. Itu balasan dari dosa-dosa. Dan Nabi SAW mengatakan, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'mina fi nafsi. Kadangkala bala itu ada yang mendampingi manusia ini dalam hidupnya. Yang laki-laki, yang perempuan, di dirinya, di anaknya, di hartanya, sampai dia berjumpa dengan Allah nggak punya dosa. Maka antum lihat ada orang yang Allah kasih sakit sampai mati. Kalau dia beriman kepada Allah, dia bersabar menerima kondisi itu, setiap hari dihapuskan dosanya. Nggak sama orang yang sakit kepala dengan orang yang sakit stroke. Nggak sama. Orang itu akan dikasih balasan sesuai dengan kelelahan dan kesulitan yang dia hadapi.
Kemudian ahibati fillah, ya tentunya akan dapat pahala ya. Jadi musibah itu bukan hanya menghapuskan dosa, tapi juga kita akan dapat pahala. Kalau kita melihat saudara kita kena musibah, sakit, kita berkunjung ke rumahnya, apa yang kita katakan kepada dia? La ba'sa tahurun, insya Allah, nggak apa-apa, insya Allah ini penyakit jadi penghapusan dosa. Tapi kita berbaik sangka sama orang itu. Orang itu dapat musibah sakit ya, boleh jadi karena Allah ingin mengangkat derajatnya. Tapi kalau kepada diri kita harus suudzon. Karena kita banyak dosa. Jangan sampai kita melihat kawan kita sakit, lalu kita mengatakan kayaknya dia punya dosa tersembunyi. Kayaknya dia, kita nggak tahu. Mungkin selama ini dia pura-pura baik. Jamaah. Orang yang paling dahsyat balaknya siapa? Para nabi. Maka boleh jadi orang ini mau diangkat derajatnya sama Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bala itu datang sebagai pelajaran di antara pelajaran-pelajaran tauhid dan keimanan. Bahwa manusia adalah makhluk yang lemah. Dia tidak mampu menghadapi musibah yang datang ketika Allah kirimkan. Ketika banjir bandang datang, apakah ada kemudian manusia-manusia yang sok kuat lalu menghadang banjir, tahan banjirnya? Tahan, tidak ada, yang ada kabur. TNI umpamanya yang menjadi garda penjaga negeri ini, ketika ada gempa, apa yang dilakukan sama dia? Ya sama kita semua lari. Apa ada ketika gempa jangan lari? Kita kan tentara. Lari jemaah. Mau apapun. Ini menunjukkan lemahnya manusia. Supaya kembali kepada Allah gitu loh. Kita selalu mengatakan la haula wala quwata illa billah. Orang yang gagah Allah kasih sakit gigi. Apa yang akan terjadi sama dia? Meraung-raung. Padahal badannya gede. Apa masalah? Cuma sakit gigi kata dia. Supaya kita juga tidak sombong dan ujub sama diri kita. Antum bisa lihat ya mobil-mobil yang dibawa sama banjir. Apakah ada yang akan menyelamatkan mobil itu? Tidak ada, ditinggal. Itu gambaran dunia agar manusia sadar bahwa dia tidak mampu berbuat apa-apa. Ahibati fillah, ada 4 tingkatan manusia ketika menghadapi musibah. 4 tingkatan manusia. Yang pertama disebut al-ajiz. Ini tingkatan orang yang lemah. Dia marah ketika mendapatkan musibah. Dia mengeluh, mengadu ke sana kemari seakan-akan menyalahkan Allah Azza wa Jalla. Ini orang yang akalnya kurang. Seperti tadi kita ceritakan, yang anaknya meninggal dunia. Ada orang yang diceraikan sama suaminya malam Idul Fitri. Allah ujian. Seorang perempuan malam Idul Fitri, yang biasanya perempuan ini sudah menyiapkan pakaian yang seragam sama suaminya, sudah punya rencana mau ini itu. Malam Id, tahu-tahu suaminya WA dia, aku ceraikan. Apa yang dilakukan perempuan ini? Dia ambil pisau, dia sayat lengannya. Alhamdulillah masih ketahuan sama keluarga. Akhirnya bawa ke rumah sakit, selamat dia. Perbuatan dia ini secara akal diterima enggak? Nggak diterima gitu. Secara agama apalagi. Bunuh diri itu tidak menyelesaikan masalah. Seharusnya yang dia lakukan adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi sakit Ustaz, itu yang namanya sabar. Tingkatan kedua itu namanya sabar. Apa artinya sabar? Nah,
Sabar itu apa artinya? Siapa yang mau jawab? Sebelah sini belum ada yang jawab dari tadi. Nah, menahan apa? Masya Allah, barakallahu fikum. Nah, kirimkan belakang. Ya, sabar itu menahan diri. Artinya sakit hati. Tapi dia tahan dari berucap, berkata, atau berbuat yang tidak sesuai dengan akal sehat dan syariat. Nahan, belum nerima dia. Tapi dia nahan, dia tahu ini takdirnya Allah, ya mau gimana. Semua sudah dicatat. Itu namanya sabar. Jadi yang pertama namanya tadi as-sakhat, ya, orang itu nggak menerima. Yang kedua sabar, yang ketiga ridho. Jadi sudah mulai enak dia menerimanya. Yang keempat, yang paling puncak ini namanya syukur. Gimana orang kena musibah bersyukur? Para ulama menyebutkan ada 5 hal yang membantu kita untuk bersyukur terhadap musibah. Yang pertama mereka sebutkan bahwa setiap musibah dan penyakit itu selalu mungkin untuk menjadi lebih besar dari yang dialami. Selalu. Kenapa? Karena kekuasaan Allah tidak ada batasannya. Kalau antum kehilangan motor, antum bisa kehilangan motor dan kaki antum. Kalau ada yang kita lihat kejadian di Sumatera dengan video kita bisa melihat. Ada yang rumahnya terendam, ada yang rumahnya hanyut. Ada yang rumahnya terkena longsor. Jadi ketika antum kena musibah, agar antum dapat mensyukuri itu musibah, ketahuilah bahwa musibah itu atau penyakit itu mungkin saja lebih dahsyat daripada yang antum alami sekarang. Dan apa yang menghalangi Allah untuk melipat gandakan? Enggak ada. Maka ketika musibah itu tidak lebih besar dari yang terjadi sekarang, seharusnya antum bersyukur. Seorang tabi'in, ya. Ini salah satu ulama tabi'in yang terkenal di kota Madinah. Urwah ibn Zubair. Supaya kita faham bahwasanya semakin beriman, pohon itu semakin tinggi, semakin kencang angin yang menerpanya. Ini Urwah di satu hari jemaah, kakinya diamputasi jemaah. Dan di hari yang sama juga anaknya lagi main di stable-nya khalifah, jatuh keinjak sama kuda, meninggal dunia. Banyak orang yang takziah sama dia. Kakinya hilang, anaknya mati. Apa kata dia? Allahumma lakal hamdu. Ya Allah, bagimu segala pujian ya Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sesungguhnya kami milik Allah dan kepada Allah kami akan kembali. A'tani sab'a abna. Ya Allah, engkau telah memberikan kepada aku 7 anak. Yang kau ambil 1 ya Allah. Allah bisa nggak ngambil 7-7-nya? Bisa aja. Yang diambil cuma 1. Wa a'tani arba'at atraf. Dan Allah kasih aku 4 organ, 2 tangan, 2 kaki. Yang Allah ambil 1. Allah bisa ambil dua-duanya kakinya? Bisa. Allah bisa ambil 2 kaki dan 2 tangannya? Bisa. Allah bisa ambil kedua matanya? Bisa. Allah Maha Kuasa. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Jadi Urwah ketika melihat itu, maka dia memuji Allah. Artinya yang diambil Allah nggak banyak. Oh, dia katakan, inibtala fatalama afa. Jika Allah telah memberikan bala, tapi Allah sudah lama memberikan keselamatan kepada kita. Contoh nih teman-teman ya, yang mungkin harus dipotong kakinya karena gula. Dia kadang-kala mikirnya sekarang kan. Engkau pakai kaki berapa tahun?
Sudah 60 tahun, Masya Allah. Baru sekarang diambil sama Allah. Allah sudah bisa ambil tuh kaki 20 tahun yang lalu. 30 tahun yang lalu. Berapa banyak orang yang kecelakaan akhirnya diamputasi. Maka agar kita dapat mensyukuri itu bala tadi, lihat. Nikmat Allah banyak. Yang diambil cuma sedikit. Wa in akhada fatala ma'ata. Kalau Allah mengambil, Allah sudah lama memberi kita. Cuma kadangkala kita hanya fokus kepada musibah ini. Anaknya yang meninggal dunia, usahanya yang bang, apapun jamaah, Allah itu bisa melipat gandakan musibah tadi. Yang kedua, agar kita bersyukur kepada Allah dengan musibah itu, sesungguhnya musibah itu bisa saja terjadi menimpa agamanya. Dan Allah ternyata tidak berikan musibah di agamamu. Nabi SAW berdoa, wala taj'al musibatana fi dinina. Jangan jadikan musibah itu di agama kami. Jadi kalau bicara musibah ada dua macam. Musibah dunia, musibah agama. Musibah dunia itu kehilangan harta, tubuh kita sakit, keluarga kita meninggal, PHK, itu musibah dunia. Musibah agama, iman, nggak sholat, narkoba, mencuri, berzina, itu musibah dunia. Dan kalau kita melihat musibah dunia berakhir di dunia, selesai. Tapi musibah agama sampai akhirat. Dan subhanallah, jadi kalau kita melihat musibah akhirat ini jemaah, orang kalau nggak sholat di dunia, kemudian mati tidak sholat, itu musibah yang akan membuat dia menderita selama-lamanya nanti. Ada orang yang kaya raya tapi Allah kasih musibah, nggak beriman dia. Murtad. Itu musibah dalam urusan agama. Jadi tatkala musibah menimpa, duniamu selesai, akan berakhir. Kalau kita tidak sakit, kita pun akan mati. Gitu. Karena dunia ini tidak ada yang kekal di dalamnya. Yang ketiga, musibahnya itu hukuman. Kalau memang itu sebuah hukuman dari Allah, hukuman itu kan bisa diakhirkan. Tapi Allah kasih hukuman itu di dunia. Dan musibah-musibah dunia ini masih banyak yang bisa menghibur kita. Ada keluarga yang bisa menghibur kita. Akhirnya kita yang awalnya bersedih jadi menerima kondisi yang ada. Musibah itu juga semakin hari akan semakin ringan. Tapi kalau musibah akhirat, artinya hukuman dari Allah diberikan di akhirat, siapa yang akan menghibur kita? Kata Nabi SAW, "Idza aradallahu bi'abdin khairan." Kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, Allah segerakan hukumannya di dunia. Berbuat dosa, langsung kena musibah. Tapi kalau Allah ingin kebaikan buat hambanya, maka musibah itu tidak diberikan kepada dia di dunia. Ditunda-tunda sampai mati belum dikasih. Nanti di akhirat. Na'udzubillah min dzalik. Maka tatkala musibah itu sudah datang, ya alhamdulillah. Maksudnya, ya hukuman itu sudah selesai. Semoga Allah nanti di akhirat tidak menghukumku kembali ya. Kemudian yang keempat, yang membuat orang akan dapat mensyukuri musibah itu, bahwa ingat musibah itu kan sudah dicatat. Pasti akan menimpa. Dan ketika sudah menimpa, sudah selesai berarti aku bisa istirahat dari musibah ini. Tapi kan nanti ada musibah lain, ya sudah. Musibah lain kita nggak tahu. Tapi yang jelas dengan musibah ini menimpaku udah selesai. Dalam catatanku udah selesai. Udah kita lewatin. Dan yang terakhir yang membuat kita bisa mensyukuri musibah itu adalah ketika memandang kepada pahala yang Allah berikan. Kelak pada hari kiamat jemaah. Ketika Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya susah.
yang penuh dengan musibah. Orang yang senang hidupnya, yang jarang kena musibah. Itu kata Nabi SAW, yawaddu ahlul afiyati yawmal qiyamah anna juludahum quridat bil maqarid lima yarawna min thawabi ahlil bala. Orang-orang yang senang, yang jauh dari musibah, ketika melihat Allah membagikan pahala kepada orang-orang yang hidupnya susah, kena bala terus menerus, mereka kepingin kulit-kulit mereka digunting-gunting. Karena melihat, ya Allah, betapa besarnya pahala buat mereka. Antum milih mau jadi ahlul bala apa ahlul afiyah? Tetap afiyah kan? Tapi ketika antum kena bala, tolong ingat dengan pahala tadi. Karena kita nggak akan lepas dari bala sebenarnya. Kemudian yang terakhir, Nabi SAW menyebutkan, idza sabaqat lil abdi manzilatun indallah. Kalau Allah sudah menetapkan sebuah kedudukan buat hamba ini di surga, yang amalnya nggak cukup untuk nyampe ke sana, maka Allah akan kasih bala di tubuhnya, di keluarganya, di anaknya. Kemudian Allah kasih dia kesabaran, lalu dia bisa sampai ke derajat itu. Dan itulah kemenangan yang sebenarnya. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat Anda sampaikan pada kesempatan kali ini. Kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Nah. Baik, pertanyaannya tadi sama panitia suruh tulis ya, Ma. Baik, sebelum pertanyaan kita jawab, antum coba angkat tangan antum semua ya, jemaah. Ke atas, dua-duanya, angkat dua. Nah, kemudian taruh di pundak saudara antum. Antum pijat saudara antum. Ya, ana lihat sebagian sudah mulai merem-merem jemaah. Ya, cukup sudah jemaah. Ada pertanyaan yang menarik ini. Pertanyaan berkaitan dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Afwan bertanya, Ustaz, gimana dengan pelaku maksiat? Apakah sudah ditentukan waktunya kalau orang tersebut akan bermaksiat? Zina umpamanya. Ahibati fillah. Yang pertama Allah ciptakan itu adalah pena. Ketika pena sudah diciptakan, Allah mengatakan kepada pena itu, uktub, tulislah engkau. Wa ma'aktub, kata pena itu, apa yang aku harus tulis? Uktub ma huwa kainun ila yaumil qiyamah. Tulislah semua yang bakal terjadi sampai hari kiamat. Yang ditulis oleh pena ini adalah berlandaskan ilmunya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita bicara takdir supaya kita bisa mudah memahaminya, Allah mengetahui kalau si A pada tanggal 15 akan berbuat dosa. Kalau tadi Anda sampaikan, antum hanya memahami satu sisi, bahwa jam 10.20 menit motornya siapa yang mau hilang? Motornya si B itu hilang. Kita tadi kan hanya memandang musibahnya, tapi tidak memandang pelakunya. Pelakunya pun sudah Allah tahu yang akan mencuri siapa? Fulan yang akan mencuri. Jadi berdasarkan ilmu Allah Azza wa Jalla, Allah tahu dengan semua yang akan terjadi, bagaimana kejadiannya, dan itulah yang ditulis. Jadi bukan dipaksakan antum untuk berbuat itu, enggak. Memang antum akan berbuat itu. Jadi yang pertama ilmunya Allah, kemudian ditulis, kemudian Allah kehendaki itu terjadi, lalu wujudnya ada. Allah ciptakan hal itu. Jadi semua sudah ditetapkan. Makanya jangan sampai antum merasa, ya saya kan berbuat dosa sudah ditakdirkan Allah. Oke, berarti antum takdirkan masuk neraka. Mau antum? Ya nggak mau lah. Antum kan nggak mau.
Sebagaimana orang yang miskin. Kenapa antum tetap berusaha bekerja? Boleh jadi antum takdirnya memang miskin sampai mati. Ya, tapi kan anak kan nggak tahu sama takdir anak. Anak akan berusaha melaksanakan perintah Allah. Ketika anak berbuat dosa, anak akan beristighfar, bertobat kepada Allah. Ketika anak kena musibah, anak akan bersabar. Itu yang perlu dilakukan. Karena takdir itu rahasia ilahi. Makanya Allah Azza wa Jalla membuka pintu taubat untuk orang-orang yang berbuat dosa selama hayat masih di kandung badan. Kenapa Nabi SAW diutus? Ya untuk mendakwain orang-orang supaya kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Nah, bagaimana hukum orang yang bunuh diri karena ditinggal menikah? Inilah jamaah yang tadi kita sebutkan, bahwasanya ada 4 tingkatan orang menghadapi musibah. Yang pertama al-jaza, karena dia marah. Al-jaza itu tadi tidak menerima, marah dengan ketentuan Allah Azza wa Jal. Kemudian dia melakukan tindakan bunuh diri. Apakah dengan bunuh diri kemudian pasangannya mati? Enggak. Dia menyiksa dirinya sendiri dengan bunuh diri. Ini masalah keimanan. Maka bagaimana sekarang orang ini kalau bicara hukumnya, ya dia telah melakukan dosa besar. Kalau masalahnya ditinggal menikah dengan orang yang dia cintai, dan itu ujian. Jatuh cinta itu dosa apa enggak jemaah? Siapa yang mau jawab? Siapa yang mau jawab? Taib. Taib. Kenapa kok tidak? Itu anugerah. Taib, ada yang mau? Silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tergantung dari kita cara mencintai. Seperti apa yang dosa, seperti apa yang tidak dosa. Kalau ini kan katakan nggak dosa. Antum kan tergantung. Sahih. Seperti apa yang dosa, seperti apa yang tidak dosa. Bukan muhrim kita. Ini cinta, jatuh cinta sama orang. Ada perempuan lewat, ya Allah. Kok seneng anak sama perempuan itu? Kan ada, antum lihat kan? Ada 10 wanita lewat, antum nggak jatuh cinta. Tapi fulana lewat, Allahu Akbar. Itu semua angin pohon berhenti. Jamaah. Ketika fulana lewat ini jamaah. Itu ada kayak gitu. Gimana? Tadi disebutkan anugerah tadi. Taib, ada jawaban lain? Ada yang sana? Coba. Jadi menurut saya adalah cinta merupakan pemberian Allah kepada setiap manusia seperti masa lapar. Ketika kita lapar, kita akan makan, tapi mendapatkan dengan cara yang halal. Ketika cinta kita salurkan dengan jalan yang diberkahi Allah, maka itu kan sebuah dosa. Cinta tanpa nafsu yang kita amankan atau arahkan dengan baik, Itu anugerah itu. Masya Allah, boleh. Kasih hadiah yang beliau. Nah, ini yang sini kasih hadiah juga nggak apa-apa. Masya Allah, barakallahu fikum. Ya, jadi jatuh cinta itu seperti yang disebutkan tadi. Itu anugerah yang kita kadang-kadang nggak bisa menolaknya. Kalau kita kemudian menyalurkan cinta itu dengan cara yang halal, baru boleh. Tapi kalau ternyata kemudian kita melihatin perempuan tersebut, nungguin perempuan tersebut, ini jadinya dosa gitu loh. Syariatnya kalau engkau cinta, ya fadl kau datang ke rumahnya gitu. Karena memang benar jemaah, orang kalau sudah jatuh cinta itu nggak bisa kita. Kenapa engkau nggak cinta sama fulana? Kok cintanya sama fulana? Padahal menurut kawannya nggak terlalu cantik kan, lo lihat ya. Kok bisa cinta sama dia gitu loh? Kan memang kadang-kala aneh gitu loh jemaah. Wah itu tadi. Kalau antum menyalurkannya dengan cara yang halal, ahlan wa sahlan. Sampai kalau orang sudah cinta, ada sebuah puisi orang dulu mengatakan kecipir merambat kawat. Tahu kecipir antum jemaah? Ada sayuran itu. Buah kecipir namanya.
Kecipir merambat kawat, masio ndak mampir, yang penting lewat. Itu pokok lewat, seakan-akan semua yang namanya kesusahan itu hilang. Cuma lewat aja jamaah. Ngelihat sandalnya tuh lagi kajian, Allah ada di sini fulana. Itu sandalnya doang. Itu kalau sudah cinta tadi yang Anda sampaikan, memang anugerah. Tapi penyalurannya jangan sampai dengan cara yang terlarang gitu. Nah, ini tadi yang ditinggal menikah boleh jadi dia disalurkan dengan cara yang tidak baik. Mulai dia liatin perempuan itu padahal disuruh menundukkan pandangan. Mulai dia duduk berdua sama perempuan itu. Akhirnya setan datang. Maka kalau bicara bagaimana hukumnya, ya dia telah melakukan dosa besar dan dia akan disiksa dengan alat yang dia membunuh dirinya dengan alat tersebut. Na'udzubillah min dzalik ya. Bismillah. Dari siapa ini? Dari ikhwan ini. Tolong nasihatin istri ana. Apa dari ikhwan? Antum jelas. Ini panitia yang seleksi ini. Tolong nasihatin istri ana Ustaz. Dia masih suka nonton sinetron. Dan masih suka melawan suami dengan angkat suara. Syukran Ustaz. Antum dapat di mana istri kayak gini? Itu yang perlu ditanyakan jemaah. Ya kita perlu bertanya jemaah. Dapat dari mana istri kayak gini? Yang pertama yang harus kasih nasihat adalah suaminya. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki adalah pemimpin. Pemimpin, pelindung, pemerhati atas istrinya. Yang dia punya kewajiban bagaimana qawwam itu kalau bengkok dia yang meluruskan. Tapi dengan cinta dan kasih sayang. Dan ternyata qawwam ini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'din. Karena Allah memang sudah memberikan kelebihan kepada kaum laki-laki. Yang kedua, wa bima anfaqu min amwalihim. Karena laki-laki ini memberikan nafkah kepada istrinya. Dan biasanya kepemimpinan seorang laki-laki itu akan pincang kalau suami tidak memberikan nafkah full kepada istrinya. Kadang-kala istrinya berani melawan. Karena istrinya merasa nggak butuh sama suaminya. Lawang aku yang bayar token listrik. Ya gimana? Aku yang biayain anak-anak sekolah. Kamu cuma makan doang. Maka tolong perhatikan. Sebagai seorang pemimpin, laksanakan tugasmu. Dengan baik. Kemudian yang kedua, kalau dikatakan istri tadi suka nonton sinetron, duduklah sama istrimu. Cari waktu yang tepat. Jangan bahas sinetronnya. Tapi bagaimana membahas dengan dia tentang visi misi menuju ke surga Allah Subhanahu wa taala. Gimana caranya kita menuju ke surga Allah? Baca ayat-ayat Al-Quran barengan. Istri yang baca, antum baca artinya. Baca ayatnya, antum baca artinya. Oh ternyata ada tempat yang lebih indah. Sinetron itu semua bohongan gitu. Karena memang ada perempuan-perempuan yang menghabiskan waktu dengan nonton sinetron. Maka tugas suami memberikan nasihat, menguatkan keimanannya. Boleh jadi dia berhenti nonton sinetron, akhirnya nonton drakor. Ya sudah, anak nggak nonton sinetron lagi, ganti drakor. Habis drakor apa lagi sekarang? Apa? Dracin. Oh ada pindah sudah sekarang jamaah. Dracin. Ya itu berpindah seperti itu. Tapi ketika dikuatkan imannya, insya Allah dia akan bisa meninggalkan itu. Ada yang namanya ijadul badil dalam agama kita. Mengadakan pengganti. Gantikan. Seperti anak-anak kita yang suka main game mamanya. Atau istrinya drakor, suaminya main game. Maka tadi perlu ada pengganti. Penggantinya apa? Ya sudah. Bisa ngobrol sama
istrinya, duduk sama istrinya, baca buku bareng ya. Beli buku, taruh di rumahnya. Terus terang ketika antum baca buku, kemudian istri antum nonton drakor, dia jadi nggak enak. Sama juga para istri, kalau suaminya lagi main game, lalu istrinya duduk di sebelahnya ngaji, baca Quran gitu ya. Kira-kira suaminya main gamenya enak nggak? Ya Allah, ini anak diruqyah bersama dia seperti itu. Dia akhirnya jadi nggak enak, jadi perlu adanya pengganti. Kemudian buat para istri ya, apalagi yang sudah mulai ngaji. Ingat, kebanyakan wanita masuk neraka itu bukan karena nggak sholat ya. Nabi SAW menyebutkan karena dia nggak bersyukur dan tidak berterima kasih dengan suaminya. Ngangkat suara di atas suara suaminya. Ya. Perhatikan hal itu. Dan wanita tidak akan merasakan. Wanita itu tidak akan merasakan halawatul ibadah. Nikmatnya beribadah. Hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Sampai dia menunaikan hak suami. Sampai suami kalau ada di rumah, istri mau puasa harus izin sama suaminya. Tinggi sekali derajat suami itu, bukan karena untuk semena-mena suami, tidak. Agar roda kehidupan ini berjalan dengan benar. Seperti itu. Barakallahu fikum. Kalau ada istri, ini bapak-bapak curhat semuanya, istri-istri semuanya. Oh, ini dari akhwat kalau ini ya. Kalau ada istri yang meminta izin umroh kepada suami, tetapi suami sampaikan harus prioritaskan dulu renovasi rumah. Sebenarnya saya punya uang simpanan Pak Ustadz, tapi suami tidak punya simpanan uang, mohon pencerahannya Ustadz. Iya, jadi kalau bicara kewajiban, ketika seorang sudah wajib berangkat umroh atau wajib berangkat haji, maka dia harus berangkat. Tapi tidak harus langsung saat itu. Walaupun ada sebagian ulama yang mewajibkan ya. Ada yang mengatakan bahwasanya al-hajj itu wajib alal faur. Kewajiban yang harus hari ini mampu, hari ini kau berangkat. Tapi ada yang mengatakan enggak, boleh ditunda kalau memang ada alasannya. Contoh seperti ini. Seorang istri bukan melarang, seorang istri bukan dilarang sama suaminya untuk berangkat umroh. Tapi diminta untuk menunda. Ya udah nggak apa-apa dia tunda. Kalau dikatakan suaminya memprioritaskan dulu renovasi rumah, ini perlu ada sentuhan-sentuhan keimanan buat suaminya. Nantilah renovasi rumah, yang penting ini masjid, mau masjid ini ketika atapnya tidak diperbaiki, masih bisa buat sholat enggak? Masih bisa sebenarnya seperti itu. Tapi bicara ibadah umroh, boleh jadi waktu kita nggak banyak hidup di dunia ini. Itu yang harus diprioritaskan seharusnya. Maka bagaimana seorang istri untuk meminta kepada suaminya agar dia bisa berangkat bareng. Kalau dikatakan tadi sang istri punya simpanan, ya sudah bismillah. Bagaimana ngomong sama suaminya, bang udahlah pakai duitku dulu berangkat umroh. Insya Allah pulang dari umroh Allah kasih rizki, rumah kita selesaikan. Dan seorang istri itu boleh nanti kalau dia sudah wajib haji, karena ini kewajiban jam. Kalau dia sudah wajib haji, dia boleh berangkat sendiri, tapi tetap harus ada mahramnya. Umpamanya suaminya nggak mampu, aku belum mampu, berarti suaminya nggak wajib. Sama juga, ketika suaminya mampu, istrinya nggak mampu, yang wajib berangkat haji siapa? Ya suaminya. Apakah suami wajib memberangkatkan istrinya haji? Jamaah, nggak wajib. Wajib ini. Ini wajib. Dia ngelihat bapaknya nggak berangkatkan emaknya ini kata dia. Jadi nggak wajib gitu. Jadi ketika istrinya nggak mampu, suaminya kaya raya, suami nggak wajib memberangkatkan haji istrinya. Dan istri pun tidak wajib berangkat haji. Karena kewajiban haji bagi yang mampu, jemaah. Seperti itu. Jadi nasihat anak, supaya rumah tangganya terjaga, sang istri nggak apa-apa menunda.
Kalau dia ternyata uangnya cukup, ya sudah dia ngomong sama suaminya, bang, bismillah kita berangkat, pakai uangku dulu. Masalah rumah tadi, insya Allah pulang dari umroh, Allah berikan rizki. Dan ingat ya, ibadah itu harus ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW. Jangan sampai berangkat umroh sekarang ini buat gaya-gayaan. Alhamdulillah pemerintah Arab Saudi sekarang sudah melarang foto. Karena banyak orang berangkat memang hanya untuk foto-fotoan aja. Iya, foto di Ka'bah yang nggak boleh, di Masjidil Haram ya. Orang ke sana mau beribadah, bukan mau wisata di sana itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa nasihat Ustadz kepada orang tua yang dikaruniai anak cacat atau sakit-sakitan? Barakallahu fiik. Ahibati fillah. Idza ahabballahu 'abdan ibtala. Allah kalau cinta sama hambanya, Allah kasih bala. Jadi ketika Allah berikan kepadamu anak yang berkebutuhan khusus, ini tanda cinta Allah kepadamu. Engkau bisa lebih berdoa kepada Allah. Engkau akan capek lelah merawat dia, tapi setiap detik yang kau lewatin akan jadi pahala buat engkau. Dan buat orang-orang yang punya anak berkebutuhan khusus, jangan kemudian dia nggak mau punya anak lagi. Karena ada anak melihat, ya sudah Ustaz ini aja. Lo enggak. Engkau silahkan punya anak lagi. Nanti repot menanganinya ini dan itu. Ingat, setiap anak yang lahir itu ada rizkinya. Dan ketika anak itu sampai waktunya diambil sama Allah, dia akan meninggal dunia. Tapi orang tua paling tidak, kalau ada satu anak yang berkebutuhan khusus, yang mungkin nggak bisa dia normal umpamanya, mudah-mudahan anak yang kedua, anak yang ketiga, anak yang keempat ya, akan ada lagi anak-anak yang Allah berikan sebagai karunia. Tapi yang jelas, anak yang sehat dan sempurna pun bala dari Allah. Ingat cerita di surat Al-Kahfi, yang Nabi Musa dan Khadir melewatin seorang remaja, kemudian dipelintir lehernya sama Khadir, dibunuh sama Khadir, anak pemuda. Karena ini anak kalau tumbuh besar nantinya akan membuat orang tuanya bisa kafir gara-gara anak itu. Jadi anak yang sempurna pun bala. Innama amwalukum wa auladukum fitnah, kata Allah. Harta dan anak-anak kalian itu fitnah. Ada yang lulus dan ada yang tidak lulus. Maka pandanglah kondisimu itu sebagai karunia dari Allah, dan ingat, engkau perlu memandang kepada anaknya orang-orang yang lebih parah. Kadangkala dia ini memandangnya kepada anak-anak yang normal, lalu mulai dia sedih. Ya Allah, kenapa? Jangan membandingkan hidupmu dengan orang lain. Tapi lihatlah, alhamdulillah anakku masih seperti ini. Ada yang lebih parah, ada yang cacat, ada yang buta, ada yang nggak bisa bicara, ada yang macam-macam musibah itu jemaah. Barakallahu fikum. Dan lanjut kepada yang tadi ya, ketika antum merasa lemah ya, dengan kondisi yang ada, banyak baca la haula wala quwata illa billah. Terus baca supaya Allah kasih kekuatan kepada kita menghadapi ujian itu. Afwan Ustaz, tolong berikan saya nasihat karena saya terkena musibah yang sangat besar. Yaitu saya tidak bisa bangun sholat subuh. Sholat subuh. Saya sholat subuh kadang jam 7, jam 6, bahkan jam 8. Wallahi sahih, ini musibah yang besar jemaah. Yang tadi musibah dalam agama. Jangan sholat subuh ya. 2 rakaat sebelum subuh, kalau antum gak melakukan itu sudah musibah. Kenapa? Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh itu lebih baik dari dunia dan isinya. Antum kehilangan itu. Itu kehilangan dunia dan isinya. Gimana kalau kehilangan sholat subuhnya? Maka buat orang-orang yang kehilangan sholat subuh ini, dia perlu melakukan muhasabah terhadap dirinya. Tanda-tanda orang munafik itu
adalah sulit untuk sholat subuh berjamaah di masjid. Boleh jadi engkau termasuk orang munafik. Apa yang harus dilakukan? Bertobatlah kepada Allah SWT. Niat, aku besok harus sholat subuh tepat waktu. Alhamdulillah. Yahdikumullah yuslih balakum. Kemudian engkau mulai tata hidupmu. Di antara yang menyebabkan orang sulit beribadah adalah dosa. Adalah dosa. Ketika ada seorang datang kepada Hasan al-Basri, dia mengatakan, kenapa aku nggak bisa sholat malam ya? Bukan sholat subuh ya, sholat malam. Waktu yang paling mulia dari 24 jam itu adalah waktu sepertiga malam akhir. Kebanyakan kita di waktu itu tidur. Padahal itu waktu paling mahal ketika Allah turun ke langit dunia. Dia ngomong sama Hasan Basri, kenapa aku nggak bisa sholat malam? Kenapa orang-orang bisa sholat malam dan aku nggak bisa? Padahal kata dia, aku sudah persiapkan semuanya. Dulu alarmnya apa? Orang alarmnya apa dulu jamaah? Ayam. Ayam berkokok. Sepertiga malam akhir itu ayam berkokok. Selalu berkokok jamaah. Sekarang udah pakai alarm umpamanya. Air yang untuk berwudu sudah aku siapkan. Jadi nggak perlu lagi nyari air. Sudah ada. Karena dulu nggak ada keran yang kita tinggal buka. Keran itu untuk berwudu. Apa kata Hasan Basri? Qayyadatka dhunubuka. Engkau dirantai, dibelenggu dengan dosa-dosamu. Jadi sulitnya orang beribadah. Sebagian kita sulit untuk baca Quran. Kenapa fulan bisa one day, one juz? Aku nggak bisa. Padahal kalau bicara kerjaan, kerjaan fulan sama dengan kerjaanku. Sama-sama pegawai, sama-sama bujangan, sama-sama nggak punya istri, nggak punya anak. Tapi kenapa fulan bisa 1 juz? Aku kok nggak bisa? Kenapa fulan bisa sholat rawatib 12 rakaat? Aku nggak bisa. Maka boleh jadi memang yang membelenggu kita dosa-dosa kita. Maka buat yang bertanya ini, engkau harus bermuhasabah. Banyak dosamu seperti ini. Sampai Allah berikan hukuman kepadamu nggak bisa sholat subuh. Beristighfarlah. Mulai dengan istighfar tadi 100 kali. Minta ampun sama Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kemudian ketika datang malam hari, matikan HP-mu, matikan TV-mu. Dan subhanallah jemaah, di antara nikmat yang hilang itu adalah nikmat tidur cepat sekarang. Gara-gara handphone. Listrik ini nikmat, tapi ternyata jadi bala. Dulu orang habis isya ngapain? Tidur. Dulu waktu anak SD itu, channel televisi itu cuma untuk nonton apa? Dunia dalam berita. Karena kita dapat tugas untuk mencatat kesimpulan dunia dalam berita itu jam. Dunia dalam berita jam berapa? Jam 9. Jam 9. Oh di sini jam 10. Allahu Akbar jamaah. Iya di sini jam 10. Sana jam 9. Kita itu pulang dari isya sudah ngantuk-ngantuk jemaah. Masih suruh bangun. Itu listrik ini jemaah. Tontonannya nggak menarik. Sekarang tontonnya ada di HP. Semua orang bisa tonton. Maka usahakan tadi malam hari habis isya. HP ketikan nggak ada scrolling wala apa sudah. Kadang kala kita takut nanti ada yang telepon penting ini itu. Dulu nggak ada HP. Apa urusannya kita? Yang penting ya datang ke rumah. Boleh jadi bapakmu mati. Gimana nanti ya telepon? Loh nanti akan ada aja yang mengantarkan berita itu. Tapi kadang-kala kita was-was. Ya, maka malam hari matikan HP. Bismillah. Terus baca doa sebelum tidur. Doa semuanya dibaca. Belum bisa tidur Ustaz. Dengarkan kajian. Dengarkan kajian. Walaupun ya dengarkan kajian setengahnya jamaah ya. Karena kalau kita nonton itu subhanallah nggak ngantuk. Kalau dengarkan kajian
Kok dengarkan hadir di masjid kajian tidur Ustaz. Jadi insya Allah mungkin dengan cara seperti itu Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita kekuatan untuk bangun dan untuk beribadah. Jadi dosa itu melahirkan dosa dan ketaatan itu melahirkan ketaatan. Contoh nih, antum nggak pernah ke masjid, tahu-tahu ke masjid. Antum melihat ketika ke masjid, antum nunggu qomat. Lihat yang di sebelahnya angkat tangan berdoa nunggu qomat. Lihat kanannya angkat tangan. Akhirnya apa yang antum lakukan? Angkat tangan juga antum. Berdoa juga. Masya Allah. Habis sholat, biasanya antum sholat di rumah itu Assalamualaikum, Assalamualaikum langsung jalan. Di masjid Assalamualaikum, Assalamualaikum. Mau jalan belakang pada masbuk. Waduh nggak bisa pulang. Akhirnya berzikir antum. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Walaupun terpaksa tadi kan jemaah. Sebenarnya antum mau pergi. Terus kadang-kala antum mau pergi belakang sholat ba'diyah. Astagfirullah, nggak bisa pergi. Sholat juga ba'diyah antum. Bayangin ya, sholat berjamaah melahirkan banyak ketaatan jamaah. Dosa juga melahirkan dosa. Bismillah, sebelumnya mohon maaf Ustaz. Ana tidak tahu ini musibah atau bukan. Tapi ana anggap ini musibah buat ana. Alhamdulillah. Ustadz, 1 tahun terakhir ini istri ana sudah berpakaian syar'i. Dan sebelumnya banyak pakaian istri saya yang tidak syar'i. Dan yang saya anggap musibah adalah saya tidak kebagian lemari untuk menyimpan pakaian saya. Dan solusi istri saya menjual semua pakaiannya yang tidak syar'i. Pertanyaannya Ustadz, apa hukumnya menjual pakaian tidak syar'i? Apa solusi terbaik buat musibah saya ini Ustaz? Masya Allah. Iya, jadi perempuan itu kayak gitu jemaah. Rasul sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada wanita secara khusus. Beliau mengatakan, ya ma'syaran nisa, akthirna minal istighfar wa tasaddaqna. Atau tasaddaqna wa akthirna minal istighfar. Wahai para wanita, kalian bersodakohlah dan perbanyak istighfar. Jadi usahakan kita juga laki-laki, ibu-ibu, kalau punya rizki yang lama bagikan kepada orang. Jangan nunggu rusak, jangan nunggu lusuh. Seharusnya lemari kita tidak bertambah. Kenapa? Karena kebutuhan kita kepada pakaian tetap. Kalau bicara kebutuhan, manusia itu butuh pakaian berapa sih? Perempuan nih butuh pakaian berapa? 2. 1 dipakai, 1 untuk ganti. Tapi kalau bicara keinginan, maka tidak ada batasnya. Kita pun sama. Nggak ada batasnya kalau bicara keinginan. Kita kepingin baju ini, baju ini, baju ini, baju ini, baju ini. Padahal sama aja sebenarnya menutupin tubuh kita. Maka nasihat anak kepada antum, sampaikan kepada istri antum. Oke, alhamdulillah kalau memang sudah nggak cukup lemarinya, bagaimana kalau disodakohkan? Gimana pakaian itu tidak syar'i Ustaz? Boleh, pakaian tidak syar'i itu boleh dipakai atau tidak? Boleh, tapi tidak dipakai keluar. Dipakai di rumah. Pakaian yang seksi-seksi boleh, tapi dipakainya di rumah. Jadi hadiahkan kepada orang-orang yang sudah pakai pakaian syar'i untuk dipakai di rumahnya. Kepada ustadzah-ustadzah di pesantren kayak apa. Karena pakaian itu boleh dipakai, tapi tidak untuk keluar gitu loh. Boleh dipakai di antara keluarganya, bersama suaminya khususnya. Maka insya Allah nggak ada masalah. Jadi ini bukan musibah sebenarnya buat antum. Tapi ujian lah buat antum jamaah. Barakallahu fiik. Pertanyaan terakhir jamaah. Ana sebenarnya masih ingin sampai zuhur sama antum jamaah. Tapi karena lagi lapar kayaknya. Sudah lapar kan? Ustaz, izin bertanya, bagaimana cara menyadari teman kita berhenti maksiat, contohnya berzina? Faham antum jemaah? Bagaimana cara menyadari teman kita berhenti maksiat, contohnya berzina? Menyadarkan mungkin. Ya. Bahasa Makassar ini.
Oke, afwan. Berarti aneh nggak paham jemaah. Jadi menyadari itu menyadarkan. Ya, bagaimana cara menyadarkan teman kita supaya berhenti berbuat dosa. Ahibati fillah, ingat tidak ada alasan seorang laki-laki berzina. Nggak ada alasan. Setelah Allah Azza wa Jalla mengatakan fankihu ma qabalakum minan nisa mathna wa thulatha wa ruba. Allah sudah mengatakan nikahilah dari wanita-wanita yang baik-baik itu. 2, 3, 4. Fa in khiftum alla ta'dilu fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil, cukup 1 kata Allah. Artinya apa alasanmu untuk berzina? Allah halalkan buat engkau menikah, lalu dia berzina. Dan subhanallah, Allah murka sekali dengan pezina. Terus bagaimana cara kita menyadarkan teman kita agar berhenti berzina? Ini pertanyaan yang menarik sekali ya. Karena beribadah kepada Allah itu bukan hanya kita yang memperbaiki diri kita. Tadi di awal sudah disebutkan, umat Islam menjadi umat yang terbaik karena dia selain memperbaiki dirinya, memperbaiki orang lain. Dan orang kalau sudah memperbaiki orang lain harus siap-siap dibully sama kawan. Orang baik itu biasanya disukai sama masyarakat. Tapi orang yang memperbaiki orang lain biasanya dibenci sama masyarakat. Antum sama kawan antum dikatakan so ustad ke, so alim ke. Dulu kamu juga kayak gitu kan. Maka antum sadarkan kawan antum salah satunya dengan cara bawa dia ziarah kubur. Betul jamaah. Kawan-kawan kita itu perlu diingatkan kepada akhirat. Di antara yang melembutkan hati kita, menambah iman kita adalah ziarah kubur. Ziarah kubur siapa? Ziarah kubur siapa aja. Nggak harus ustadz, nggak harus bapaknya, nggak harus keluarganya, nggak bawa ziarah kubur. Ini lihat nih, fulan nih. Ini orang terkaya se-Makassar. Mati dia. Dan itu baru umur 20 tahun mati. Kasih tahu dia hal-hal yang menyebabkan dia ingat. Bahwa saya mati itu tidak harus tua. Karena orang-orang yang berbuat dosa biasanya dia menunda-nunda tobat. Iya, aku akan bertobat. Yakin aku tobat insya Allah. Itu tuh bapak itu tuh. Dulu pezina tuh. Sekarang memakmurkan masjid. Aku mau jadi kayak dia. Siapa yang menjamin kau bisa seperti dia? Kan memang ada orang-orang yang dulunya preman, tahu-tahu dia memakmurkan masjid. Lalu ini menginspirasi kita. Oh berarti nanti umur 60 tahun aku akan tobat gitu loh. Dia lupa ada yang umur 15 tahun mati. 20 tahun meninggal dunia. Maka tadi ajak dia ziarah ke kubur. Untuk mengingatkan dia kepada kematian. Yang kedua apa yang ketiga? Yang ketiga ya. Yang ketiga, ingat inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Boleh jadi temanmu ini sholatnya nggak benar. Jadi jangan hanya menyuruh dia jangan berzina. Dia tahu zina itu haram. Tapi kan kadang-kala dia punya syahwat ke sana. Maka ajak dia untuk memperbaiki sholatnya. Kemudian yang terakhir, ajak dia merenung. Di masa Nabi Muhammad SAW ada seorang pemuda yang datang kepada Nabi SAW mengatakan, Ya Rasulullah, i'dzan li bizina. Wahai Rasulullah, izinkan aku untuk berzina. Nih pemuda datang minta izin untuk berzina. Berarti dia tahu hukumnya zina haram. Dia minta izin. Kenapa dia kok nggak mau nikah? Dia mungkin sudah menikah. Menikah dengan berzina itu ada perbedaan yang sangat signifikan. Selain yang ini halal, yang ini haram. Kalau orang berzina, dia bisa berzina, dia bisa mencoba 100 wanita. Kalau dia punya uang 100 juta, dia bisa berzina dengan 100 wanita, gonta-ganti. Dia bisa melakukan itu. Tapi kalau dia menikah, aduh, nikah 2, ribut sama mertua, ribut sama anak, ribut sama ini. Ada beban yang harus dia emban, karena itu ibadah.
Ibadah itu ya ada perjuangannya. Dia minta izin berzina. Itu para sahabat marah kepada pemuda ini. Akhirnya Nabi SAW mengatakan, udunu, sini kau, sini. Akhirnya pemuda ini dekat sama Nabi sampai Nabi bisa menyentuh dadanya. Nabi SAW tidak membacakan ayat-ayat yang menjelaskan tentang haramnya zina. Beliau mengatakan kepada pemuda ini, atardahu li ummik, engkau mau enggak ibumu dizinai sama orang? Enggak mau ya. Orang juga enggak mau ibunya dizinain sama orang. Atardahu li bintik, engkau mau enggak anak perempuanmu dizinain orang? Ya enggak mau lah ya Rasulullah, kata dia. Orang juga enggak mau, kata Nabi SAW. Engkau mau enggak saudarimu dizinain orang? Enggak mau ya. Kemudian bibimu enggak mau, tantemu enggak mau ya Allah. Orang juga enggak mau, kata Nabi SAW. Artinya ketika seorang berzina, dia akan berzina dengan siapa? Kalau tidak dengan ibunya orang, dengan anaknya orang, dengan adiknya orang, dengan bibinya orang, dengan tantenya orang, itu yang akan dizinai. Kalau engkau nggak mau anakmu dizinai, engkau jangan zina sama anak orang. Engkau nggak mau ibumu dizinai, jangan zina sama ibunya orang. Karena dalam kehidupan ini kita harus sadar, kita berzina dengan siapa. Dan itu boleh jadi terjadi di rumah kita. Bahkan sebagian ulama mengatakan zina itu utang. Engkau hutang. Kau bayarnya di keluargamu nanti. Maka hati-hati dengan perzinahan ini. Ini dalam rangka menyadarkan dia bahwa perbuatan zina, perbuatan yang engkau sendiri gak mau sebenarnya. Engkau sendiri sebenarnya tidak mau melakukan itu. Kalau kau sadar. Tapi gara-gara syahwat kadang-kala orang gak mikir. Akhirnya Nabi SAW mendoakan pemuda ini. Allahumma gfir dzambah. Ya Allah, dipukul dadanya ya sama Nabi SAW sambil kata Allahumma gfir dzambah wa tahhir qalbah wa hassin farjah. Ya Allah, ampuni dosa dia, sucikan hatinya dan jagalah kemaluan dia. Nah, itu mungkin antum juga perlu katakan kepada saudara antum dan antum bacakan doa itu. Karena pada hakikatnya tanpa pertolongan Allah kita tidak akan bisa menjauh dari perbuatan zina. Barakallahu fiik. Taib, masih ada hadiah di sini anak akan berikan kepada yang paling jauh naik motor. Naik motor ya, paling jauh naik motor. Dari mana antum? Dari mana? Pinrang. Naik motor antum. Nah, mana? Dari mana? Enrekang, jauhan mana? Lebih jauh Enrekang. Mana? Polman. Lebih jauh lagi. Nah, kita kasih hadiah buat yang dari Polman. Yang Enrekang berapa jam antum? 5 jam. Oke, kita 7 jam dia kasih hadiah jangan jamaah. Oke, kita kasih hadiah lagi buat yang paling banyak bawa teman baru. Temennya nggak pernah kajian, baru hari ini dibawa kajian sama dia. Siapa? Antum bawa berapa? Bawa berapa? 12 ya mah. Bawa 12, paling banyak sudah 12 ini, Masya Allah. Mana hadiahnya? Antum belum nikah? Belum, ini buat yang sudah nikah. Ini mana yang belum nikah? Enggak, ini sama buat nikah semuanya. Masya Allah. Tambahin banyak sama antum. Nah, Taib, anak kasih antum berapa? 12. Anak kasih 3, bacanya gantian ya. Suruh gantian mereka bacanya. Taib jamaah, mungkin itu yang dapat. Oh, itu buat yang sudah nikah. Buat yang paling tua. Nah, yang umur 92. Oke, nggak ada. 82. 72. Mana 72? Mana? 72 Bapak?
Oh 67, 67. 67 jamaah. Berapa? 72. 72, kasih yang 72. Terus ada lagi 72. Udah habis. Nah, Masya Allah. Taib jamaah, semoga kita bisa berjumpa kembali pada kesempatan yang akan datang. Tolong ilmu yang didapat itu diamalkan. Kemudian antum sampaikan. Dan kalau bisa ketika ada kajian-kajian, antum bawa kawan-kawan antum. Kalau antum tidak bisa menyampaikan, semoga dia bisa mendengarkan dari ustadz yang menyampaikan. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.